Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Materi diberikan kepada siswa kelas 9 tingkat sekolah menengah pertama. Perhatikan tayangan materi berikut ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Siswa dapat menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kedua, membiasakan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Ketiga, mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Keempat, menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Menjelaskan contoh-contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. Menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. Menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah kematian. Menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Masuk ke dalam materi tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ayat tentang hari kiamat mohon untuk disimak surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? نَارٌ حَامِيَةٌ. Yaitu api yang sangat panas. Itulah materi tentang hari kiamat. Macam-macam kiamat. Menurut para ulama, kiamat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Kiamat yang kedua disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di alam semesta dan jagat raya ini tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh.
Tanda-tanda kiamat kecil. Pertama, munculnya banyak pembunuhan. Kedua, waktu yang terasa semakin singkat. Ketiga, banyak manusia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Keempat, sering terjadi bencana alam yang mengeluarkan tanah longsor seperti gempa bumi dan sebagainya. Kelima, bulan sabit yang terlihat besar. Keenam, munculnya gaya hidup mewah di kalangan umat Islam. Ketujuh, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Kedelapan, manusia banyak yang mewarnai rambutnya seperti laksana kucing hitam. Kesembilan, orang baik yang senantiasa berkurang untuk memberikan sedekah. Banyaknya orang yang berbuat jahat. Tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro adalah: pertama, munculnya Dajjal sebagai musuh terakhir umat manusia. Kedua, munculnya binatang besar. Matahari terbit dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Adanya suku Ya'juj dan Ma'juj yang merusak kehidupan bumi. Tiga, peristiwa penenggelaman bumi, munculnya api yang mengumpulkan manusia. Tentang munculnya Dajjal ini tersendiri sudah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Alam barzah atau yaumul barzah adalah alam yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Hisab yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang dan dihisap amal perbuatan manusia, ada dua balasan yang bakal diterima oleh manusia antara surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik dan neraka sebagai balasan amal buruk. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.